Kita mau dong. Apa mau apa? Oh Mau diletakkan. Oh boleh boleh. Yang kelihatan semua nih kalau Susah. Gua udah nggak. apa di Sukanya geseran, di sayang. box to box light. Kayaknya lampunya kalau mau diputihin biar terang gitu. Kagak bisa, udah jamnya dimatiin. Oh, maksudnya Segini ini. aja. Iya. Ini yang ini. Udah ada segitu aja. Oke. Welcome channel to my back. Mic gue yang mana ya? Mic lu, Nih. iya itu, ini naik. Kalian pegangnya jangan terlalu bawah ya, biar nggak geresek-geresek si kabel. Oke. Iya. Oke. Dane 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 Udah. dane Gue dane. mau kok. Minum dulu. Gelek. Ini cosplay jadi galon. Ini jadi ngomongin soal apa? Relationship. Relationship Relationship as a whole. As a whole bener. Oke. Ramai banget. Yes. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian mendengarkan ini. Asik. Wow. Belajar opening ya. Belajar opening. Keren. Beda ya sama opening gue. Halo guys, welcome back to my channel. Waduh. Halo lu tes. Hey. Udah gitu aja. Enggak, dia lebih visual soalnya. Alias canggung. Kalian pernah nggak sih pacaran waktu SD? Apa nama? Oh, gua nggak pernah. Gue juga nggak pernah sih. SMP pernah semua dong. Pernah. Gua pacaran Pernah. pas SMP. Gue penasaran pertama kali kalian pacaran tuh gimana sih kesannya? Sumpah, Gimana ya? gua kayak lagi Gue terlalu singkat, padat dan jelas ya. Gini, gimana yang jawab duluan yang pertama kali pacaran? Dita tadi umur 13 ya. Iya. Inai pacaran pertama kali umur berapa? 5 SD, 5 tahun. 10 tahun. Oke, lu berapa Oh, Ses? sama 10 tahun. Oh. Itu SD juga kan ya? Iya. SMP 1 tuh kapan ya? Ya 13, 13 lah. soalnya. Pokoknya gue setiap tahun pasti pacaran aja kecuali satu Keren. kelas 11 ke 12 doang. Benar. Inai tidak pernah aktif pacaran ya. Kayak kartu nggak pernah ada masa Ah, tenggang. betul. Jujur Tidak pernah iya. masa tenggang. Di top up mulu saya. Oh my god. Oke. Kayak kartu tri ya itu. Oke. Lu Beda tahu provider aja. Oke. Dulu gue pernah lihat orang nge-tweet, apaan sih kagak bakal kiamat kali ini nomor gue aja aktifnya sampai 2066 gitu. Karena kalau tri kan itu langsung kan apa? Isi pulsa 100 langsung nambah setahun. Jadi lu 10 kali ngisi pulsa 100 aja lu udah nambah 10 tahun gitu kartu lo kan. Keren. Jadi bakal kiamat kartunya aja sampai segitu gitu kan. Gila lo. Siapa nih duluan? Inai. Ina. Nah, aja lu. Apa dulu tuh? Ya lu cerita tadi. Cerita. Pokoknya pertama kali ya. Cinta lo pas SD gimana sih? Cinta monyet ya, Iya. jatuhnya kan. Cinta monyet pas SD gue sama adik kelas gue gitu. Wah, Oh my god. oh my god, bro, gokil banget nih. Udah masih bocil sama berondong lagi. Terus. Gue juga kuliah pacaran sama Brondo. Ya no judgment Oh, sih, iya, cuma nggak gokil apa-apa, aja. Atau gue sama bedanya 3 tahun di bawah gue, 1 Oh, tahun di oke. bawah gue. It seems like you like boys ya, instead Gak of tau, men. gak ada yang senior lebih suka sama gue, bisa kayaknya. Oh iya, nggak usah marah, Nggak usah udah marah, lebih tua. Baru pertama kali seumur hidup gue sih, yang lebih Oh, tua memang daripada Ina gue. itu kalau tipenya mengayomi sih. Oh. Karena kasihan juga kalau cowoknya lebih tua, gue yakin banget capek banget. Pak Chandra, kalau Iya, lo iya, denger iya. ini, gue in your side. Semangat ya Pak Chandra. Semangat ya Pak Chandra menghadapi Inaima. Aduh, jadi pokoknya kelas 5 SD itu gue pertama kali sama adik kelas gue di mana gue ketemunya sebenarnya di les IF. Oh, Nah, satu kelas IF. English first. Bahasa Inggris tuh udah bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Nah, tiba-tiba gue baru kan kalau ke IF pakai bajunya udah baju ganti dong. Mana gue tahu deh sekolah mana, nggak pernah ngobrol juga sekolah mana. ganteng. Ganteng, mantannya Aurel juga. Aurel Hermansyah. Oh my god. Aurel tuh Oke. satu sekolah. Tapi mohon maaf masih bocah itu ya. Iya. Tapi dia ganteng, blasteran gitu. Oh, oke. Aurel Suka. Hermansyah aja Oke. sekarang udah Mata Halilintar Nah, ya makanya nggak sih? nggak apa-apa, Iya, saya iya. sudah sama Chandra. Oh iya. Tidak ada kompetisi, cuma kenapa jadi begini? Maaf tuh, aku jangan diputer-puter nih. Ya udah maaf nih. Abis itu yaudah gue sama dia, tahu-taunya one day karena gue nggak tahu kayak dia tahu satu sekolah sama gue, kita kan PDKT tapi kan pakai baju luar sekolah mulu. One day kita nggak sempet ganti baju sekolah, terus gue baru tahu lah, lo ada kelas gue, kayak udah lama gitu di kelas itu nggak tahu. Oh, oke. Terus akhirnya kayak since that ya kita jadian via telepon rumah gitu. Oh, oke. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu?
tahun gue beda gak sih cuy? Nggak apa-apa. Pokoknya pas SD itu gue udah punya HP internet, udah ada, cuman Jauh stay sama kita. cuman kalau biar nggak abisin pulsa ya pakai telepon rumah nggak sih? Oh, iya. Tagihan gue meledak sih, sorry my parents. Tapi kayak ya teleponan mulu, pakai telepon rumah, diem gue tarik kabel ke kamar, kayak gitu loh. Nah gue ditembak via telepon rumah, ketemu dong di sekolah kayak unyu-unyuan gitu di kantin, tapi awkward banget anjir karena dia kelas. Mana unyu-unyuannya gimana sih? Unyu-unyuan bocah itu? Jajan kayak bareng, jajan bareng sopan kayak ciki. kayak jajan Gak ada yang bareng ya? enggak lah, gila lu haram bro. Main Sorry. tados bareng yuk. Terus tapi kayak ngerti nggak sih kayak kakak kelas sama adik kelas, apalagi bukan kakak kelas cowok ya, kakak kelasnya tuh cewek, Iya. diliatin, jadi kayak aduh diliatin jadinya agak pisah gitu jauh lagi. Gila banyak banget dramanya anak SD. Iya, abis itu dia oh my god, dan lo harus tahu apa? Dia ke rumah gue dengan sama temennya. Ih, kecil-kecil udah ngapel loh. Ih, gila hebat banget sih. Iya hebat sih. Dan gue tuh anaknya Entah hebat atau ngeri sih sebenarnya. enggak, Nggak sama ada temennya, takut-takutnya, sama temennya, bukan. bukan berdua, sama temennya, which is temennya gue juga lah, itu circle-nya sama adik kelas kelasnya. Tapi karena ke rumah gue nggak pernah ada cowok ke rumah gue. Heeh. Akhirnya Ditanyain. enggak, cowok itu udah di rumah, tapi gue ngumpet balik gorden. Jadi Anak mbak gue, SD banget ya. mbak gue pun nggak tahu gue di mana, supir gue juga nggak tahu gue di mana karena gue ngumpet balik gorden berjam-jam gitu karena cowoknya itu ke rumah gue. Anak Jadi SD banget. gue takut banget. Oke. Insecure aja kayak, we got it. Lo juga di umur 10 kan, Stes? Kalau lu Iya. kejadian lu gimana? Apa lu ngumpet di balik gorden? Enggak ada kayak gitu. Jadi gue dulu tuh Lo menghadapi dengan berani? berani. enggak sih. Jadi Enggak jadi juga. gue sama kakak kelas gue. Jadi dulu sekolah gue kan ada SMP-nya. Nah, gue masih SD tuh. Oke. Terus iya kayaknya orang ini memang suka sama gue atau gimana. Terus satu saat gue lagi nunggu les bahasa Inggris juga sih, tapi Bukan. bukan di IF. Oke, Gue beda. IF SMA. Lu lihat. ILP. Oh iya, upgrade. Di ILP nih. Terus gue nunggu di taman, bukan Taman Menteng, Taman Lembang tuh. Di Menteng juga sih, Taman Situ Lembang. Itu gue lagi sama nyokap gue makan es kelapa. Terus datanglah nih cowok pakai baju SMP datang ke gue. Gue suka sama lo gitu. Oh my god. Oh my god. Terus Things ada banget. nyokap gue ya, nyokap gue melotot lo ya. Terus gue juga bingung kayak, hah? Maksudnya Iya. gue nggak tahu cara meresponnya gimana. Maksudnya gue jadi baper aja maksudnya, tapi gue yakin itu baper-baper karena gue ngelihat bacaan-bacaan pinlit gitu-gitu loh, kayak kalau orang menyatakan cinta lo harus love him back gitu loh. iya. Padahal lu gak gua- kenal. Kenal, padahal gue kayak nggak pernah ngeliatin dia, nggak pernah tertarik yang gimana banget gitu. Akhirnya udah gue les tuh cabut, ya udahlah bodo amat kan. Gue abis les, gue pulang-pulang les, tiba-tiba ada SMS nih di HP Nokia gue yang tidak ada warnanya itu. Baik. Terus lu tahu nggak sih dulu HP Nokia yang kalau dia bisa ada kosong-kosong dulu gitu, lo pencet bawah baru ada lagi paragraf baru gitu. Iya, Ngerti iya, nggak sih iya. maksud Oh, gue? ngerti. Jadi kayak aku memang Gue suka nggak sama ngerti ya. kamu, terus mau nggak jadi pacar aku gitu. Oke. Terus gue balas iya gitu doang. Terus gue nggak tahu itu, gue bingung ya mendeskripsikan rasa gue itu kayak entah senang entah apa, karena gue nggak ngerti apa itu cinta dong saat itu. Iya. Terus besokannya ketemu, dia kayak senyum-senyum, tatonya nyamperin gue, kasih gue pizza. Wow. Romantis banget. Romantis banget. Gila. Kasih gue pizza, terus ya udah nongkrong di tempat gue, di kelas gue, yang mana isinya anak-anak SD, terus ini ada anak SMP satu sendiri gitu. Itu Nyamperin intinya lo. ditentang guru sih, karena kayak ya iyalah kalau lo ngeliat sekarang apaan sih di pacaran dikasih pizza lagi. Iya benar. Saat itu sih gue nggak mengingat kalau menurut gue itu romantis apa enggak, tapi yes gue dapat bekal tambahan gitu. Kan kita suka makan nih ya orangnya. Gitu. Nah, bingung. Aneh sih. Iya, Kelas bener-bener. 5 SD tuh gue. Nah, Wah, Kalau gue Coba, waktu itu Shell. SMP, di mana Oh. lagi zaman BBM. aduh, Oh. SMP ada BBM gue tuh. Gue juga nih
Gue SD waktu itu masih HP Nokia yang balok, cuman udah ada warnanya. Iya. Di Udah saat bisa main SMP, bounce. Iya, masih main bounce. Di saat SMP itu BB yang Onyx, yang Bold sama si Gemini itu keluar. Gue waktu itu pada saat itu pakai Gemini, BB Gemini. Oke. Terus tau kan BBM tuh ada yang kayak tulisan status terus Iya, muncul ke notification temen-temen. Iya, recent updates. Recent Iya. updates kan. Gue itu di saat jadian gue taruh tanggal berapa ya, itu waktu itu sebelum masuk JKT. Tanggal jadian Terus ada pakai emoticon bawah. Iya sih. Oh my god, gue juga sempet di saat itu juga. Oh my god, gue enggak. Untungnya gue konsisten, itu DP gue Sasuke sih tetap dari dulu. sempat Gue cuma ganti satu lobet gitu. Gue pakai itu status itu dan setiap 1 bulan sekali kan ada. Dulu adalah lagi zaman-zaman monthversary. sampai sekarang masih Sampai ada, Enggak, Gue sampai tuh sekarang. pacaran sama itu cowok 1 tahunan pokoknya. Hah? 1 monthversary, 2 monthversary, gue sampai kalau gue Oh my god, diupdate mulu ya tiap kalau bulan. gue inget-inget sampai sekarang tuh enak banget sih, itu alay banget. Tapi kayak ya mau gimana lagi, zaman-zaman SMP. Terus Iya, kayak iya. pacaran anak SMP kayak gimana sih? Bener. Kali ke kantin bareng dan gue udah tahu tuh cara gandengan tangan Keren. Waduh, Oke. aduh udah mulai genit lah. PDA. Apalagi gue juga di sekolah kan juga salah satu cewek yang cantik gitu. Oh, Asik, asal oke. proper. Oke, cewek cantik. Siap. Cewek cantik, self Oke, love. oke, Ini oke. self love ya, bukan ada sombong ya guys. Bapak untung jadi idol beneran ya. Ya, udah terbukti aja sih, ya udah. Terus sama nih cowok udahlah 1 tahun. Terus di tahun kedua naik kelas 2 audisi JKT48. Gue putusin, maaf ya, kita sampai di sini aja karena aku mau menggapai cita-citaku. Sorry banget. Gila, Lu serius ngomong aku ingin menggapai cita-citaku Iya. menjadi idol. Iya. Wah, ini udah kayak karakter shonen anjir. Gila, sumpah ya. Gue gak bayang gaya-gaya Michelle itu kayak ngomongnya gimana gitu loh. Gue putusin tuh cowok gara-gara gue ingin mencapai cita-cita gue yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi kalau zaman gue Mas Tesi mungkin cara putusnya adalah mau belajar UN. Iya, gitu aku kan. mau fokus Iya, UN. aku mau. Itu tuh kayak template lu minta putus yang mau nggak mau harus terima gitu. Karena gue juga Iya. pernah waktu dulu gue tuh kelas 1 SMA, terus gue mau putus sama cowok gue sebenarnya udah gak sayang aja gitu dan dia lu boleh cari gitu. alasan. Iya, tuh kayak Alasan. gue bilang nilai gue jelek, gue gak boleh pacaran, udah gitu aja. Atau disuruh mamah gitu ya. Iya. Kan sebenarnya pas zaman itu masih mainstream sih ya. Masih, Pokoknya emang kayak gitu kan deh. masih mainstream, cuman di saat itu biar gue lebih keren aja. Jadi Iya, gue iya. alasannya untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Oh, gitu. Nah, it's a valid reason sih sebenarnya. Iya, benar ya. Mungkin dulu pas masih kecil anak-anak nggak tahu artinya kata-kata itu aja kali Iya, ya. Bener-bener. Benar. Serunya itu di mana pas sekarang udah gede, dia ngomong, lu sih dulu waktu itu putusin gue gara-gara masuk JKT48. Masih temenan sampai sekarang. Jadi kayak ada. jadi kocak-kocakan aja. Lucu lu ditolaknya gara-gara Jadi ada ini. cerita gitu di antara teman-teman gitu loh guys. Kalau lu naik kan lu dulu pas Kibra nih. Ada Nah, gue mau nanya, lu dulu pas mau masuk pas Kibra, lu putusin gak tuh pacar lo? Sorry sayang, kita kayaknya harus udahan karena aku ingin berbakti pada negara. Iya bener. Nah, gue Gitu, single. mengibarkan sangsaka merah putih. Tenang, gue single, tapi pas masuk sana jadi nggak single. Oh, lu Tapi gue cinlok. Cinlok. Bukan gue yang cinlok lah, tapi abis itu kayak udahan aja. Oh. Tapi dianya masih ngejar gue sampai gue di Australia dan gue blok karena mengganggu. Oke, we got it. Tapi so far kehidupan gue yang kayak dari SMP ke SMA itu, kalau lo kan alasannya kayak ditinggalnya kayak UN atau apa gitu kan. Iya, bener. Gue enggak, ditinggalnya literally ditinggal ke pindah sekolah, pindah ke luar negeri. Sherina Selalu. lu. Iya. Sherina Petualangan lu. ya. Iya. Iya, bener-bener tapi Bener. bener-bener gue pacaran tuh selalu tahunan sih, bertahun-tahun kayak 2 tahun, 3 tahun. Oh malu gue harusnya mainnya. Iya. Karena gue pacaran tuh bisa yang 2 minggu, 3 minggu. Oh, Keren. nggak pernah. Gue nggak pernah sih begitu. Nomor gue mungkin Indosat atau Telkomsel, jadi jangka habis waktunya Oh, cepat. oke. Kita kan pakai tri. Lama. Paketannya mingguan sih ya. Bener. Terus Terus. di saat PDKT kalian ada nggak sih kayak hal-hal kecil yang membuat kalian luluh dan ingin menjadi pacar dia? Green flag lah.
Gue ada. Apa tuh? Kalau gue, apa yang bikin gue luluh adalah dia mengerti keadaan keluarga gue yang sedih gitu. Oh, ini pacar pertama lo? Enggak, kalau pacar pertama gue tuh dia karena kita sharing hobi yang sama, which is kita sama-sama wibu gitu. Beruntung ya, beruntung. Beruntung. Jadi kayak gitu. Untung saja. Kenapa tuh? Gak apa-apa, kadang orang tidak mengerti aja. Iya, kan gue pernah Norbis. bilang, gue pernah ditolak gara-gara gue wibu gitu. Nah, terus akhirnya gue juga kayak dia ngerti kondisi keluarga gue gitu. Terus kayak ya udah kita mau coba saling support, tapi ternyata gue tuh pertama kali pacaran gue tuh mengalami toxic relationship juga. Dimana cowok gue tuh dulu kayak berantem sama gue, dia ngacem-ngacem mau bunuh diri. Yang binder. Iya, dia tuh gue yang begitu deh kalau dulu. ya Allah, amit-amit ya Allah. Terus dia tuh kayak pernah dia naik sepeda tuh, lucu kan. Naik sepeda mau ditabrakin ke bis, kan gue kayak kaget ya. Waduh, masuk isekai nanti. Di pinggir jalan gitu, terus gue kayak no gitu, gue nangis. Terus kayak orang-orang sekitar gue ngeliatin, kayak gue malu, itu deket rumah gue gitu kan. Gue jadi bahas omongan iya tetangga. gitu. Nah, itu kan mungkin ini red flag dari gue yang nggak gue lihat gitu. Which is yang green light-nya itu adalah bagaimana dia ngerti situasi keluarga gue gitu, gimana dia juga ngerti hobi gue. Jadi gue merasa ada orang yang bisa mengerti gue selain keluarga gue, karena kan keluarga gue agak-agak nggak deket sama gue tuh. Terus ada orang yang mau berusaha deket sama gue, mau ngerti gitu. Itu menurut gue salah satu hal yang bisa bikin gue suka sama orang gitu, karena lu mau masuk ke isekai gue gitu. Kalau gue sama Dita kayak sama deh. Kenapa tuh? Sama kayak lu, yang menerima gue karena keluarga gue, tapi bedanya kalau gue strict parents, yang very strict, yang pacaran nggak boleh. Ya samanya main-main. Tapi HP gue, iya tapi beda. Kalau nggak tahu ya strictnya gue tuh, HP gue dikumpulin dari dulu sampai SMA kelas 12 jam 10 malam. Gue nggak punya internet, HP gue sampai kelas 12 Nokia yang dan gue beli ya jadi naik. mantan gue tuh sampai beliin gue BlackBerry biar Oh my god, belinya BlackBerry. Oh my god, mantannya kaya ya. Nah, itu duit gue Tajiru. juga. Nah, itu duit gue juga tabungan, tapi orang tuanya dia yang beliin gue. Kayak Oh, gue tuh selalu disupport, dengan orang tua pasangan, tapi orang tua gue si brengsek ini. Gue orang tua gue aja yang nggak support sampai oke. sekarang untuk pacaran, karena strict parents kayak udahlah kamu nanti aja pacaran, nggak penting, kamu edukasi mulu aja sampai umur kamu 30. Jujur. Gue shock sih. Dan ya orang yang nerima gue suka main game berjam-jam, susah banget nyari orangnya. Jujur susah banget nyari orang yang terima gue main berjam-jam dikacangin lah. Iya. Kayak Karena kebalikannya biasanya lah. kan cowok ya yang Nah. main game berjam-jam terus nyuekin cewek gitu. Iya, dan ini kebalikannya, dan gue sempet nggak deket sama cowok gara-gara cowoknya yang baper, kenapa sih lo ninggalin gue mau main game? Ayolah. Cari duitnya gituin. Iya sih, cari duit sana. Itu kan green flag-nya kan. Kemudian Iya. red flag-nya itu apa? Red flag-nya so far ya paling nggak nerima gue main game tiba-tiba, karena awalnya nerima, tiba-tiba nggak nerima karena gue kebanyakan main game. Abis itu red flag-nya kayak melorotin duit somehow. Gue gak nyadar, ngerti nggak? Kan bego ya, tiba-tiba baru nyadar di akhir gitu. Gitu sih red akhirnya flag-nya. sadar gitu. Iya, akhirnya sadar, tapi gara-gara temen juga ya, ngerti gak sih? Iya sih, biasa temen yang suka nge-warning gitu sih. Iya, cowok benar, lu tuh benar. gak bener, cowok Red lu flag gak biasa bener. dari temen. Nah, tapi kita tuh karena bucin, kita jadi buta gitu. Itu kan? bener. Iya. Kadang-kadang tuh cowoknya juga manipulatif Manipulatif. aja. Ya, bener. Kayak gue juga waktu itu awal-awal sih gue nerima green flag-nya, lama-lama ini kenapa makin posesif, gue gak ada temennya, gue jadi udah keluar dari JKT sendiri, makin sendiri, nggak ada temennya, jadi gue makin kesepian. Karena itu jadi muncul lah trauma-trauma gara-gara baik. lumayan stressful sih waktu itu, Iya. pada saat itu sih. Kalau lu apa sih Stes yang Apa bisa ya? bikin orang yang bikin lu suka sama orang ini? Gue mah kalau itu apa ya, asal nyambung aja sih sama menerima gue. Apa sih? Menerima Ya itu apa adanya. menerima gue karena gue orangnya aneh, kayak gue apa ya, gue slow response anaknya, gue nggak suka chatting orangnya. benar. Gue sangat gak suka chatting, sangat tidak menikmati. Gue suka kalau ketemu langsung, tapi masalahnya energi gue tuh tidak banyak gitu loh. Jadi Dan waktunya juga ribet ya man gitu. Dan gue dengan keotakuan gue ini gitu kan, nggak banyak orang yang suka kali atau gimana. Dan gue orangnya
apa ya, kalau mungkin dari dulu gue orangnya cukup aktif gitu, si kecil aktif ya bun, maksudnya pasti ada aja kegiatan gitu. Yang mana menurut gue kegiatannya itu biasa-biasa aja, kayak ini kita podcast, besok gue masak, besok ada syuting lalu. Menurut gue ya itu biasa aja. Mungkin banyak orang yang jadwalnya lebih sibuk banget dari gue. Menurut gue itu biasa aja. Kita masih bisa gitu. Iya, bisa ketemu banyak. Kita kayak gue masih bisa nih leha-leha di Tory Bar gitu loh. Iya. Cuman mungkin bagi beberapa orang banyak yang itu terlalu sibuk gitu-gitu. Nah, kalau yang dulu jadi red flag bagi mantan gue nih adalah yaitu dia sempet bete dan gak suka dengan kesibukan gue pada saat gue kuliah. Nah, gue kuliah tuh udah beneran sibuk banget sih. Kayak gue kuliah ikut senat, terus gue tim futsal kampus juga. Aktif. Terus gue suka ikut lomba sana sini, kayak lomba ke Bandung antar universitas gitu-gitu. Dan pokoknya acara-acara gitu deh. Nah, terus si mantan gue ini sebenarnya itu pacar pertama gue. Terus dia waktu itu sempat deket sama gue lagi pas kuliah. Dia kayak, kamu ngapain sih yang kayak gitu-gitu, nggak penting banget tahu nggak sih, kayak sibuk-sibuk itu ngapain, yang membatasi gue dengan kegiatan gue. Terus apa ya, ketika gue bercerita dengan impian gue nih, kan gue S1 psikologi kan, iya aku tuh gue cerita gue pingin banget nih S2 ngambil profesi supaya gue jadi psikolog, gue bisa bantuin orang lalala. Terus dia malah bilang apa ya, tau nggak, dia bilang perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, udah aku aja nanti kalau kita nikah yang kuliah, yang kerja, yang menafkahi gitu. Lah, terserah lu mau nafkahin gue apa kagak, gue kagak boleh sekolah gitu. Nah itu udah buat ini banget sih. Wah, ada patriarki ya. Iya, dan memang sangat posesif banget gitu loh, yang gue nggak bisa main, gue nggak punya waktu buat bahkan diri gue sendiri. Iya. Yang kayak gitu-gitu itu. Dia minta waktu Baju-baju banyak banget berarti. Iya. Baju-baju dilarang juga nggak? Kalau baju gue mah biasa aja ya. Iya, soalnya si Misha kan bajunya sama Ina baju haram Iya, mulu. baju Gue sampai haram. gue jalan-jalan ke Singapura, lu bayangin Singapura kan negara yang lumayan bebas kan sama baju-baju. Nah, pakai baju kebuka dikit, gue disuruh beli baju baru dong. Gue padahal kayak gue kan pengen foto ya, pamer body dikit lah nggak apa-apa. Namanya juga badan gue kecil ya. Iya. Siapa sih yang tertarik gitu, orang badan gue nggak semok-semok amat kok. Gue pengen aja memamerkan tubuh gue sedikit aja, meskipun cuma kelihatan kulitnya doang. Tapi tuh malah dibentak-bentak, terus malah mana kamu gini terus kamu selingkuh ya gini terus gue harus muterin diri gue sendiri, video call nih nggak ada orang nih gini bukti di saat gue nggak ngebales chat dia semenit aja itu langsung berantem cuy. Ngerti sih, itu sih ngelihat menit-menit dia sih. teks kan, yang kayak dilihatin udah berapa menit. Gue sampai ditentang sama orang tua gue, ditentang sama teman-teman gue, dan gue masih goblok. Gue masih waktu itu backstreet sama orang tua gue sekitar setahunan. Akhirnya ya udah, akhirnya gue sadar sendiri dan melalui kegoblokan gue menjadilah trauma. Nah akhirnya itu gue sadar, jadi gue gak mau mengulangi hal yang sama. Baik. Untungnya sudah terbebas ya kita semua dari toxic. Karena gini, gue tuh jadi mikir, gue sempat buka diskusi di Twitter. Kenapa sih orang nggak bisa keluar dari toxic relationship? Ternyata itu tuh karena orang yang mengalami toxic relationshipnya, dia tidak sadar kalau dia sedang di situasi toxic. Tapi orang yang di luar, misalnya kayak Ina nih pacaran gitu, terus cowoknya toxic. Inanya nggak ngerasain itu, terus kayak gue bilang, nah cowok lu tuh toxic. Enggak, dia tuh sayang sama gue tuh sayang sama dia. Akan selalu punya mindset seperti itu. Sementara gue yang melihat tuh kayak melihat temen gue berubah gitu, kok lu nggak aktif seperti biasa nih anaknya gitu. Terus kalau susah nih diajak main, kalau komunikasinya jadi terbatas, kok lu jadi nggak jadi elu yang gue kenal gitu. Apalagi kalau namanya teman kan biasanya sadar banget lah. Dan lebih belak-belakan kan, gue kemarin juga melalui nih temen gue lagi di toxic relationship, dimana gue bilangin dia, cowok lu nggak bener, gue terlalu belak-belakan mungkin ya, dia marah jadinya berantem. Scorpio sih lu ngomongnya nggak difilter. Iya, gue lumayan gak difilter sih, karena emang kelihatan banget cowoknya suka kayak morotin lah, inilah itulah, kelihatan di mata gue kelihatan banget seperti itu. Karena kan gue mungkin di mata orang awam ya, jadi pada saat itu berantem, dan dia udah baikan sih sama gue sekarang sih, tapi dia masih pacaran sama cowok. Karena gue udah pernah berantem sama dia, jadi gue udah gak terlalu mau ikut campur lagi. Gue biarin aja sampai dia enek sendiri, dia akhirnya ya udahlah, ini cowok yang beneran gak bener, dia sadar sendiri, udah putus gak apa-apa. Tapi gue tuh gini, kalau misal ada momen dimana temen gue terjebak di toxic relationship dan dia nggak bisa dibilangin, gue cuma akan ya udah, lu beresin dulu aja masalah lu. Yang
Yang penting lu tahu pas nanti lu udah pisah, lu udah butuh orang, ada gue gitu. Benar. Karena fungsi teman tuh akan selalu kayak gitu kan. Kayak kita nih di grupan kita, misal kayak Stacy tiba-tiba sedih gitu, kita semua datang tuh bawain Sasuke gitu kan. Ini gue pakai hari ini. Iya, Thank you ya. Terus kayak Indra tuh galau ada apa gitu, terus kayak kita semua datengin. Michelle ada galau apa gitu, semua datengin. Kan fungsi teman tuh kayak gitu ya. Iya. Jadi mau se-fuck apapun relationship lo, yang penting lo punya teman gitu yang siap nanti jadi safety net lo gitu istilahnya bener-bener. gitu. Bener. Karena itu juga bisa bikin kalau teman lo adalah lawan jenis, ujung-ujungnya bisa lo pacarin. Kalau di pengalaman gue sih gitu ya, kayak gue tuh punya sahabat cowok yang selalu dengerin gue curhat soal cowok gue, mantan gue gitu. Terus dia tuh jadi secara tidak langsung punya empati ke gue, dan empati itu menumbuhkan sayang gitu. Jadi makanya lo bisa aja pacaran sama sahabat lo. Apalagi sahabat tuh bertiga, 2 cewek 1 cowok. Wah, Dari aduh. pacaran satunya. Aku ingin menjadi Abis itu temen aku juga ada tuh yang begitu tuh, 2 cewek 1 cowok. Akhirnya si cowok sama si cewek ini pacaran, yang satu gimana, terus akhirnya putus, jadi berantem masalah Spotify. oh harta gono gini. Oke. Masalah Spotify, jadi yang tadinya pacaran, si cowoknya udah gak mau pakai Spotify ini cewek, si cowoknya malah pakai Spotify sahabatnya. Terus si cewek ini ternyata masih megang emailnya si cowok. Terus waduhan, jadi berantem deh Bener kata-kataan. tuh, harta gono gini Iya ya. benar harta gono gini. Tapi itu cuma gara-gara sepele loh. 2 cewek 1 best friend lah ya, 1 cowok best friend Iya. gitu. Iya. Cowok best friend. Misal kayak gue sama Indah nih best friend, terus kita punya sahabat cowok satu lagi misal Kenny nih. Iya. Anjir, Terus jujur, Kenny pacaran kejadiannya sama lagi. Terus kayak Kenny pacaran sama Dita. sama gue gitu. Putus. Terus ada Spotify-nya. Si Kenny udah gak mau pakai Spotify Dita, malah Dikasih pakai ke lu. Spotify-nya lu. Gitu. Tapi kalau kejadian yang 2 cewek best friend 1 cowok, gue kejadian, gue yang ngambil mantannya gitu sih. Oh my god. Tapi Nggak pernah kayak tapi gitu. bukan ngambil, ngerti nggak? Tapi karena emang ya dia udah gak cocok, abis itu ya deketan sama gue, tapi ya nggak apa-apa, kita tetap temenan. Tapi jatuhnya kayak gue ngambil Kagok, kan? bekasannya gitu. Nah, itu tuh waktu gue SMP gue sering banget pacaran sama mantannya temen-temen gue. Iya kan, kayak bekasan. Bukannya gue fetishnya mantan temen gue ya. Exactly, tapi Iya kan? Turun ranjang gitu ya. Iya, ranjang semuanya ada gue. Spesialis basian kali ya. Iya, gue memang collection spesialnya gitu. recycle. Recyclean ya Oke. gitu. Gitu. Reuse Anak itu recycle go green, ya. go green. Oke, go green. Jadi No waste, no waste. bener-bener bahkan si cowok gue yang pertama itu dia itu mantannya salah satu temen gue pas SMP gitu. Gue tuh tahu mereka pacarannya gimana gitu. Terus udah putus. Ya udah gue sama dia ngobrol-ngobrol kayak gini aja. Cuma kayak ternyata cocok gitu karena kita satu hobi gitu. Kita punya kesukaan yang sama. Ya udah jadi cocok. Pacaran. Iya pacaran gitu. Dan itu gue sempet kayak dikata-katain sama temen-temen gue yang lain kayak ih rebut mantan orang. Tapi kan udah mantannya. Iya. Iya, Mantan is mantan. Iya, terus abis itu abis gue putus sama yang itu gue jadian lagi sama mantannya temen gue yang lain gitu. Digituin lagi. Padahal bukan gue yang pengen, tapi karena circle-nya dekat gitu. Iya, circle. Jadi mau Jadi mau sekolah aja. Iya. Kalau gue ada Sekolah pilihan gitu. lain kayak itu kan karena belum ada internet ya. Kalau sekarang udah ada internet kan gue at least agak jauhan dikit tuh gitu. Sekarang karena ada internet kan jadi misalnya lu dating apps lu tiba-tiba kenal sama siapa gitu jauh. Cuma ya gitu lah, namanya juga dunia sempit dan everything is connected ya. Gue pernahnya cowok-cowok terus gue cewek sendiri. Cowoknya dua-duanya suka sama gue, dua-duanya teman dekat. Si laku emang ya. Waduh. Terus Tapi, ternyata ya gue ngebalesin dua-duanya karena gue nganggep dua-duanya temen. ngerti. Terus iya. gue ngerasa cocok sama nih cowok nih satu nih waktu itu SMA tuh. Jadi gue lebih memilih lebih deket sama nih cowok yang satu Daripada yang best friend satu lagi. Yang best friend satu lagi ngambek sampai sekarang. Oh Kenny ngambek. Kenny ngambek. Bukan Kenny, ada lagi pokoknya teman-teman sekolah lah. Ya namanya Kenny lah. Kenny namanya. Dia ngambek sampai sekarang gak mau ngobrol sama gue, jadi kayak sombong banget gitu gara-gara pernah gue tolak dan dia tidak mau admit kalau gue pernah tolak dia. Oh, gengsi, Gengsi, ego, tinggi sih. bisa dipahami. Dan hubungannya gimana best friend yang cowok itu gue kepo. Gue masih Nggak, temenan mereka sih. berdua tuh masih temenan sampai sekarang Oh. untungnya. Gue juga masih temenan sama yang itu, sama yang satu lagi yang Yang enggak. gengsi sama gue, cuman kurang deket lah. Iya, tapi gue mendengar cerita-cerita kalian tentang dulu pacaran gimana sampai jadi kita sekarang kayak gini tuh setiap luka yang dulu kita ciptakan dan kita dapat itu sebenarnya membentuk kita jadi lebih Ya kuat sudah. lagi ya. boleh lah. Oke, satu lagi nih Misha mau cek dulu nggak ada Kenny.
Ada Kenny, ya Kenny. Berarti nanti kita adalah satu episode di mana ngebahas love is love kali ya. Love is love tuh apa? Karena love is love. Apa-apa lah. Iya, satu episode tentang itu karena kan tadi ya itu. Bayar gua sih. Nah, kata Kenny bayar gua. Datang Kenny. Nama gua dipakai terus. Jadi kita samarkan aja bukan Mawar lagi, namanya Kenny gitu. Mahal ya namanya. Hai best friend, nama gua disebut lagi. Goblok. Bayar sih nama gua di Dompet lagi gue. pakai terus. Sini, Halo semuanya. sini gue colok. Gelap banget Abis katanya. Abis ini gue cobanya YouTube ya. HP gantian, HP gantian. Tai. Nyoba, Iya. masa gue belum live hari ini. Satu lagi apa? Satu lagi. Self love. Instagram gue viewernya dikit banget. Gue juga live-nya dikit banget, cuman Semua orang pada 27. Clubhouse. Iya, semua orang gara-gara Clubhouse. Iya ya. Padahal biasa paling Instagram viewersnya adalah 100, bisa nyampe. Apa gue kena shadow ban gitu? Enggak lah, mana mungkin kena shadow ban. Guys, gue masih satu episode lagi, abis itu gue baru lanjut ya. Wow, thank you. Box to box ID, wah Inaima datang juga katanya. Nggak tahu kejadian sebelumnya aja sih. Siapa? Inaima datang juga. Oh iya. Aduh. Ini podcast apa siaran di radio? Abis ini apa sih? Episode apa sih? Ini podcast guys, nanti bakal diupload di Spotify. Jangan lupa dengerin Sugar Spice. Abis ini ngomongin apa nih? Self love. Self Oh, iya. love, jujur gelap, oi. Ntar abis ini kita udahan dulu ya live-nya. Ini udahan kali ya live-nya. Dadah. Sekarang gantian gue live. Gantian si Inai live di YouTube ya. Di YouTube Instagram. Gue 100. Oke lah, dasar gabut lo semua. Kok dia banyak sih viewersnya? Tuh. Gue iri. Karena lu gak pernah ngobrol sama followers lu. Ngobrol dong. Anyway. Kayak ini pindah ke sini. Oke, ini pindah ke sini lu. Dasar lu Episode pengkhianat. apa nih? Self love. Dadah guys, love you.